Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Fajriani dari Intek 17. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Analisis Fundamental Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada tahun 2016 sampai 2018. Presentasi ini akan dibagi kepada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang yang dapat saya bagi ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama, peran saham sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan yang umum digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Kedua, harga saham yang berfluktuasi dari waktu ke waktu menyebabkan diperlukannya serangkaian analisis baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam memprediksi atau memperkirakan harga saham. Yang ketiga, data BPS menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi mencapai 8,49% per tahun, serta rencana pemerintah untuk mengucurkan 24% PDB pada sektor transportasi tahun 2019. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana EPS, BV, PER, PBV, DER, ROA, ROE, dan NPM memberikan pengaruh terhadap penentuan maupun fluktuasi harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Bab kedua yaitu landasan teori. Saham merupakan surat berharga bukti pernyataan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Saham dapat dibagi dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Saham preferen memiliki biasanya merupakan kombinasi dari saham biasa dan obligasi. Kemudian pemilik saham preferen biasanya memiliki hak suara yang lebih banyak daripada pemilik saham biasa. Kemudian apabila terjadi likuidasi pada perusahaan, pemilik saham preferen biasanya akan didahulukan untuk mendapatkan dividen. Dalam melakukan penentuan atau prediksi harga saham dapat dilakukan dua analisis, yaitu yang pertama analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal berupa observasi terhadap grafik fluktuasi harga saham, sementara analisis fundamental merupakan analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi atau keadaan industri perusahaan, faktor-faktor atau indikator keuangan perusahaan, dan manajemen perusahaan. Pada penelitian ini saya akan fokus pada analisis fundamental, yaitu khususnya pada rasio keuangan perusahaan, yaitu EPS, BV, PER, PBV, DER, ROA, ROE, dan NPM. EPS yaitu atau earning per share, yaitu pemberian keuntungan kepada pemegang saham dari setiap lembar saham beredar. EPS dapat dirumuskan sebagai berikut: laba bersih setelah pajak dikurang dividen, kemudian dibagi jumlah saham yang beredar. Book value atau BV yaitu modal pemegang saham atau shareholders equity, dapat dirumuskan dengan total ekuitas per jumlah saham yang beredar. PER yaitu price earning ratio, merupakan rasio yang membandingkan antara harga pasar satu saham dengan earning per share dari saham bersangkutan. Dapat dirumuskan harga pasar per saham per EPS. PBV atau price book value merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar saham atau merupakan pengukuran kekayaan uang dalam modal perusahaan untuk tiap lembar saham. Dapat dirumuskan harga per lembar saham per nilai buku per lembar saham. Kemudian debt equity ratio atau DER merupakan rasio perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dan total ekuitasnya. Dapat dirumuskan total hutang per ekuitas. Return on asset atau ROA merupakan indikasi tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba, yang mana nantinya dari laba inilah dividen dibagikan kepada pemegang saham atau investor.
ROA dapat dirumuskan laba bersih setelah pajak per total aset atau rata-rata total aset. Selanjutnya ROE, Return on Equity, menunjukkan tingkat efektivitas manajemen yang tercermin dari pengembalian investasi sebagai hasil dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, pengukuran keseluruhan kinerja dan efisiensi perusahaan dari manajemen, liabilitas, dan ekuitasnya. ROE dapat dirumuskan laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Yang terakhir NPM, Net Profit Margin, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan penjualan yang dilakukan. NPM dapat dirumuskan laba bersih setelah pajak per pendapatan penjualan bersih. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana IPS sebagai X1, BV X2, PER X3, PBV X4, DER X5, ROA X6, ROE X7, NPM X8 akan dilihat pengaruhnya kepada Y atau harga saham. Dari uraian sebelumnya saya ingin membuktikan hipotesis H1 di mana IPS, BV, PER, PBV, DER, ROA, ROE, dan NPM memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Kemudian H2, IPS, BV, PER, PBV. Kemudian H2, EPS, BV, PER, PBV, DER, ROA, ROE, dan NPM memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasi merupakan 44 perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 hingga 2018. Untuk menyaring sampelnya digunakan metode purposive sample, di mana syarat yang saya tentukan yaitu pertama merupakan perusahaan yang terdaftar dari tahun 2016 hingga 2018 secara berturut-turut. Kemudian yang kedua memiliki indikator-indikator yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti laporan keuangan. Dari penyaringan tersebut maka didapatkanlah 28 perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel penelitian ini. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dikompilasi oleh BEI. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi atau pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip perusahaan sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta mengacu pada penelitian sebelumnya. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen kepada variabel Y. Kemudian uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan data yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian. Uji F dan uji T untuk melakukan uji hipotesis, kemudian uji determinansi. Selanjutnya itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama saya lakukan adalah uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Uji heterokedastisitas yang saya lakukan yaitu uji Gleiser. Uji heterokedastisitas yang saya lakukan yaitu uji Gleiser, di mana uji Gleiser mensyaratkan nilai signifikansi pada variabel independen, masing-masing variabel independen harus lebih besar dari 0,05. Dari tabel dapat kita lihat bahwa EPS 0,59, BV 0,96, PER 0,926, PBV 0,931, DER 0,981, ROA 0,917, ROE 0,610, NPM 0,509. Semuanya di atas 0,05, maka dari itu model penelitian terbebas dari gejala heterokedastisitas. Kemudian uji multikolinearitas.
di mana uji ini mensyaratkan nilai toleransi harus lebih besar dari 0,1 dan VIV berada di kisaran antara 1 sampai 10. Dari tabel dapat kita lihat bahwa pada nilai toleransi semua nilai variabel lebih besar dari 0,1 dan VIV berada di rentang 1 hingga 10. Maka dari itu model penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian uji normalitas, di mana uji normalitas mensyaratkan nilai signifikansi berada di atas 0,05. Saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 0,480, di mana hal itu mengindikasikan bahwa data yang saya gunakan dalam penelitian tersebar secara normal. Kemudian uji autokorelasi dengan syarat yang mensyaratkan nilai Durbin Watson yang didapatkan pada model penelitian harus lebih besar dari nilai Durbin Watson yang didapatkan dari tabel. Dalam penelitian ini nilai Durbin Watson tabelnya yang saya dapatkan yaitu 1,8580. Sementara Durbin Watson penelitian ini 2,052. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda dan korelasi dan determinansi. Untuk analisis regresi berganda nantinya akan didapatkan persamaan dari yang dibuat dari tabel, yaitu harga saham Y sama dengan 352,799 merupakan nilai konstanta pada yang terdapat di tabel, ditambah 2,281 X1 yaitu nilai B pada EPS sebagai X1, ditambah 0,127 X2 pada BV, ditambah 0,87 X3 pada PER, ditambah 19,330 X4, dikurang 2,653 X5 pada DER karena DER bernilai negatif, dikurang 107,870 X6 pada ROA, ditambah 105,831 X7 nilai ROE, dikurang 17,390 X8 yang merupakan nilai NPM. Tanda tambah atau positif merupakan indikasi bahwa setiap kenaikan 1% dari variabel independen, maka terjadi kenaikan sebesar misalnya pada IPS 2,281% pada harga saham. Kemudian selanjutnya korelasi dan determinansi R². Korelasi yaitu mensyaratkan apabila nilai R semakin mendekati 1, maka akan semakin kuat korelasi atau hubungan saling mempengaruhi antara variabel X dan Y. Nilai korelasi yang kita dapatkan di sini yaitu 0,824 atau lebih atau merupakan nilai yang sangat mendekati 1, maka dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel X dan Y sangat kuat. Kemudian untuk determinansi atau R², mensyaratkan apabila nilai R² yang didapatkan adalah 1, maka artinya variabel X mampu 100% menjelaskan variabel Y. Nilai R² yang kita dapatkan yaitu 0,679 atau 67,9%. Selanjutnya yaitu uji T dan uji F, di mana uji T merupakan dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji T mensyaratkan T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. T tabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1,9921, di mana dapat seperti yang kita lihat pada tabel,
T hitung yang lebih besar dari 1,9921 yaitu T tabel IPS dan BV. Kemudian nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 juga merupakan EPS dan BV. Maka demikian uji T yang bernilai positif hanya variabel EPS dan BV atau X1 dan X2. Sementara yang lainnya bernilai negatif. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F dimaksudkan untuk membuktikan apakah variabel X dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara simultan. Uji F mensyaratkan F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Di mana F tabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2,05 dan F hitung yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bernilai 19,875 yang mana lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya 0,000 yang kurang dari 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uji F bernilai positif. Dari uji-uji yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa H1 diterima karena jelas semua variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sementara H2 ditolak karena tidak semua variabel independen memberikan pengaruh secara parsial terhadap harga saham. Variabel independen yang memberikan pengaruh secara parsial hanyalah EPS dan BV. Kemudian yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan poin pertama yaitu analisis regresi, korelasi, dan determinasi menunjukkan variabel X atau EPS, BV, per PBV, DER, ROA, ROE, dan MPM, dan variabel Y, harga saham, memiliki korelasi yang cukup kuat dan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga saham. Namun demikian nilai DER, ROA, dan MPM berpengaruh negatif terhadap kenaikan harga saham. Kemudian uji T dan uji F menunjukkan bahwa EPS, BV, per PBV, DER, ROA, ROE, dan MPM memiliki pengaruh simultan terhadap harga saham, sementara hanya EPS dan BV yang menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap harga saham. Kemudian saran yang dapat saya ajukan setelah melakukan penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variasi variabel X yang lain atau menggunakan variabel eksternal perusahaan seperti suku bunga. Kemudian penambahan jumlah populasi dengan membandingkan antar sektor yang berbeda juga dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.